Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian ketahui apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Entah ini orang spesial atau gebetan kamu atau siapa ya, mereka memikirkan kamu itu seperti apa sih gitu. Oke, silakan pikirkan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa yang saat ini dia pikirkan tentang kamu? Pertunangan ya, aku lihat di sini dia ingin sekali bertunangan dengan kamu. Dia yakin bahwa kamu adalah takdirnya. Semua ini sudah ditentukan oleh semesta ya. Terus itu red flag ya. Aku lihat di sini dia tahu bahwa kamu itu tahu red flagkan dia ya. Dia ini punya red flag ya, entah apa, mungkin dia suka mengabaikan kamu, terus itu suka tergoda dengan pihak lain seperti itu ya. Nah, aku rasa dia berpikiran kamu itu tuh udah menjudge dia kalau dia tuh red flag. Nah, kayak gitu ya. Dia menganggap bahwa kamu berpikir tentang gimana sih? Dia berpikir bahwa kamu pasti memikirkan dia, bahwa dia adalah orang masa lalumu, jadi sudah menjadi mantan atau ya sudah bukan orang yang terspesial, karena di sini dia berpikir bahwa kamu itu memandang dia sebagai orang yang sudah menjadi masa lalu gitu ya, sudah menjadi masa lalu. Aku lihat di sini dia ingin meminta maaf karena telah melakukan sesuatu mungkin kesalahan dan dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi gitu ya. Dan dia memikirkan kamu bahwa ini sudah berakhir gitu lah. Hubungan kita sudah berakhir. Hubungan kita sudah selesai, dan aku lihat di sini dia belum rela sih ya. Dia belum rela tentang berakhirnya hubungan kalian. Oke, apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Oke. Dia ingin memperlakukan kamu dengan selayaknya, sepantasnya kamu mendapatkan perlakuan yang pantas gitu ya, yang baik gitu. Dia tidak ingin kamu pergi ya, dia tidak bisa melepaskan kamu pergi. Aku lihat di sini ya. Jadi ini ya, sudah ada separation tapi dia belum rela. Bahkan dia sering berfantasi tentang kamu ya, berfantasi tentang kamu. Oke, ada seseorang yang sebenarnya selama ini tuh masih memanipulasi dia, sehingga dia itu ngeghosting kamu, sering tidak memperlakukan kamu dengan baik, sering nyuekin kamu ya. Sebenarnya ada seseorang yang masih mengontrol dia selama ini ya. Dia ingin sekali membuat kamu bahagia, dia rindu banget sama senyummu. Berarti aku lihat di sini sebenarnya apa yang dia fantasikan tentang kamu adalah sebuah gairah ya, gairah dari dia terhadap kamu. Gairah itu banyak ya. Jadi apa sih yang dia pikirkan tentang kamu adalah gairahnya ke kamu. Terus itu untuk saat ini dia sedang mencoba untuk healing terlebih dahulu ya, menyembuhkan keadaan, menyembuhkan rasa sakit hati atau masa lalu dia. Pokoknya saat ini dia lagi fokus dulu dengan hidup dia. Aku lihat di sini ya. Apa sih yang dia pikirkan terhadap kamu? Apa yang dia pikirkan terhadap kamu?
The Emperor. The Emperor River. Seorang pemimpin, ya. Dia berpikir kamu itu seperti seorang pemimpin, kamu itu kayak pengontrol, apa ya, punya jiwa kepemimpinan, apa ya, bukan keras sih, kayak otoriter seperti itu. Terus itu kuat, ya, kuat, ketat, ya, disiplin. Terus apalagi nih, analitis banget, ya, analitis banget, bisa jadi sampai ke manipulatif loh, aku lihat di sini sifat manipulatif. Terus itu lebih ke pemimpin sih, ya, kamu mampu memimpin kayak gitu, ya, kamu menunjukkan kuasamu. Ya, seperti layaknya atasan atau sosok ayah dalam hidup gitu loh, ya. Entah kamu wanita atau pria, tapi kamu itu punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu jiwa kepemimpinan. Makanya di sini kamu ingin mendominasi gitu ya. Kamu orangnya ingin mendominasi atau memimpin, ya, memimpin suatu hubungan kalian selama ini gitu. Wheel of Fortune. Berarti ya dia saat ini memandang kamu, dia berpikir tentang kamu, sekarang kamu udah berubah, ya. Kamu benar-benar berubah sekarang. Terus itu bahkan perubahan ini tuh tiba-tiba terjadinya, akhirnya membuat hubungan kalian berantakan. Ada sesuatu yang terjadi mungkin, ya, tapi ini kayaknya bukan karena pengaruh dari dia. Maksudnya gini, ini lebih ke keputusan kamu sendiri untuk berubah gitu loh. Ya, bisa jadi ini memang karena sesuatu yang membuat kamu berubah atau bagaimana, tapi intinya ini suatu keputusan yang kamu ambil sendiri tanpa berkompromi dengan dia, sehingga dia kaget loh ngelihat perubahan kamu yang seperti ini. Terus itu kamu tegas banget sekarang, aku lihat di sini, ya. Apa ya? Terus itu ini bisa jadi kamu yang sulit menyesuaikan diri dengan dia, atau sekarang tuh dia yang sulit menyesuaikan diri dengan kamu karena adanya perubahan yang terjadi dalam diri kamu sekarang. Kayak gitu kalau aku lihat di sini, ya. Ya, tiba-tiba kamu berubah. Yang tadinya bucin sekarang cuek banget kayak gitu loh. Ya, maksudnya. Oh, ya, ya, ya. Jadi ini kan Eight of Swords, ya. Jadi sebenarnya gini, selama ini tuh kamu merasa kayak terhukum atau terpenjara di hubungan ini, ya. Kamu merasa tidak bahagia, kamu merasa tidak bebas, kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa kayak terbelenggu atau ya terpenjara dengan hubungan ini. Maka dari itu perubahan yang terjadi dalam hidupmu karena kamu ingin melepaskan diri dari ketegangan, melepaskan diri dari rasa khawatir, ya, dari rasa ketakutan, dan kamu ingin apa ya, ingin melepaskan diri dari kenyataan pahit yang seperti itu, ya. Kamu ingin membebaskan diri kamu ingin lebih percaya diri, kamu ingin lebih merasa optimis sekarang. Makanya di sini dia lihat sekarang kamu lebih tegas, ya, karena kamu ingin menunjukkan bahwa kamu itu punya keoptimisan dalam hidup gitu. Nggak semerta-merta hidupmu cuman untuk fokus ke dia aja, bucin ke dia aja selama ini, enggak. Ya, sekarang kamu optimis, kamu sudah memandang dunia ini atau hidup ini tuh luas, ya, sehingga hidup kamu itu nggak cuma hanya untuk fokus ke dia aja, ngebucinin dia, enggak. Sekarang kamu lebih memilih untuk merasa optimis, percaya diri, ya, dan berpower gitu. Makanya dia sampai kaget, loh, kok perubahanmu sebesar ini gitu. Terus itu kok kamu bisa beda gitu loh, jadi orang yang beda saat ini. Dan aku lihat memang kamu memilih untuk menunjukkan bahwa kamu siap untuk
penyembuhan ya. Bahkan mungkin saat ini mungkin kamu lagi cari-cari bantuan untuk membantu menyembuhkan mentalmu ya. Mungkin kamu butuh support orang tua atau teman-teman seperti itu ya. Intinya saat ini kamu sedang mencoba untuk melewati halangan, rintangan yang sempat kamu alami selama ini, yaitu rasa tertekan, rasa stres, frustasi, terbelenggu dan tidak bebas ya. Dan kamu sekarang memilih untuk pergi dari situasi yang menyakitkan ya, yang mencekik kamu selama ini gitu. Jadi kalau aku rasa ketika kamu kemarin-kemarin sama dia, kamu itu nggak bahagia ya. Kamu itu kayak tercekik, kayak capek banget ya kehidupan kamu bersama dia tuh. Oke, kemudian ada Seven of Pentacles. Reverse semua ini. Dia berpikir bahwa hubungan kalian memang sedang pada fase-fase sulit ya dalam hubungan, dan hubungan ini tuh kayak terperosok dalam hubungan yang monoton, tidak ada perkembangannya dalam koneksi, sehingga memang kayaknya butuh ruang untuk istirahat dari rutinitas, dan seharusnya bisa menghabiskan waktu bersama gitu ya. Tapi kayaknya di sini justru malah kamu itu beristirahat dari hubungan. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini kamu masih fokus pada karir, ya kamu tetap bekerja keras untuk menghabiskan waktumu pada karir, keuangan kayak gitu ya, atau masalah hidupmu aja gitu. Kamu nggak lagi ngefokusin tentang masalah percintaan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin juga kamu merasa kesal dengan lambatnya koneksi dari perkembangan hubungan kalian ini. Walaupun di sini aku lihat kamu selama ini tuh sudah menunjukkan effort ke hubungan ini, tapi herannya kok nggak efektif gitu loh. Kok nggak ada perkembangannya. Jadi selama ini kayak usaha yang kamu berikan untuk hubungan ini tuh kayak sia-sia aja gitu loh. Cuman menambah rasa beban, menambah tekanan, menambah rasa frustasi, menambah suatu beban kewajiban kayak gitu. Padahal kan kamu juga butuh bebas di sini. Sedangkan di sini kamu terbebani oleh hubungan yang toksik, ya hubungan yang red flag, hubungan yang notabene udah sulit untuk bisa berkembang gitu ya. Mungkin karena memang si dianya orangnya juga monoton gitu ya, sehingga usaha yang selama ini kamu berikan gitu kayak nggak dihargai kayak gitu. Nah itu yang dia pikirkan tentang kamu mungkin sudah lelah gitu ya, dan hubungan ini tuh sudah capek gitu loh, sudah susah gitu, sudah sulit gitu ya. So apapun masalahnya ya, aku lihat di sini lebih memilih untuk hidup bebas gitu ya, hidup bebas dengan diri sendiri, memusatkan perhatian dengan diri sendiri, membuat rencana-rencana baik dalam hidup sendiri gitu ya. Dan aku lihat juga saat ini tuh kamu sedang mengevaluasi ulang sepenuhnya tentang apa yang telah terjadi dan apa sebenarnya arah tujuan hidupmu sekarang. Itu yang kamu lebih perhatikan gitu ya. Jadi dia melihat kamu semakin lama semakin menjauh ya, semakin lama semakin jauh dirimu dari dia. Terus itu aku lihat sekarang tuh kamu lebih impulsif ya, bertindak sesuka hati tanpa memikirkan dia, tanpa mendiskusikan keputusan yang ingin kamu lakukan tanpa itu gitu ya. Jadi lebih ke kamu kayaknya belum siap untuk berkomitmen dengan dia tahu itu ya. Ya bisa jadi juga kamu belum siap berkomitmen karena si dianya memang tidak menunjukkan keinginan untuk komitmen juga dengan kamu. Bisa jadi seperti itu, sehingga sekarang kamu kayak ragu untuk berkomitmen dengan dia. Itu yang dia pikirkan ya. Kamu ragu untuk berkomitmen dengan dia. Bahkan kalau aku lihat saat ini tuh hasrat kamu terhadap dia tuh sudah mulai berkurang
ya. Dia melihat sekarang kamu itu gairah kamu terhadap dia, hasrat cintanya kamu terhadap dia itu sudah mulai memudar gitu, dan justru malah sekarang kamu lebih memprioritaskan atau lebih fokus pada hal-hal baru yang sekarang ingin kamu lakukan, misalkan di karir ya, di hobi, atau ya untuk kehidupanmu aja, tujuan hidupmu mau kemana kayak gitu. Intinya sekarang kamu lebih memikirkan eh, hidupmu ke depannya gitu ya, bukan tentang gairah cinta, hasrat seksual gitu, enggak. Justru malah dia sekarang melihat kamu kayak sudah mulai memudar ya, perasaan itu, perasaan kamu terhadap dia. Dan untuk saat ini aku lihat dia hanya bisa memikirkan kamu, berfantasi tentang kamu, menghayalkan kamu, em, tentang apapun ya, apapun itu, tentang gairahnya, tentang masa depannya sama kamu ya, semuanya. Cuman memang ini hanya sebatas memikirkan saja, berfantasi saja, belum ada pergerakan atau tindakan dari dia. Kenapa seperti itu? Padahal kan kalau dia tahu selama ini dia itu mencintai kamu, dia menginginkan kamu, bahkan sering berfantasi dengan tentang kamu, seharusnya kan tinggal effort ya, tinggal datang gitu. Kenapa dia tidak melakukan itu dan hanya sampai sekarang ini masih berfantasi saja tentang kamu? Itu karena ada situasi atau keadaan yang selama ini telah dia buat di hubungan ini, sehingga hubungan ini tuh penuh dengan rasa pilu, penuh dengan rasa sedih, dan mungkin dia pernah mengecewakan kamu, dia pernah menyakiti kamu ya, pernah mengecewakan kamu, sehingga saat ini dia itu cuman bisa memikirkan semuanya dengan hati-hati ya. Dia hanya bisa ngehaluin kamu, berfantasi tentang kamu, dan bahkan jika dia ingin bertindak atau mengambil suatu keputusan, dia harus memikirkannya secara hati-hati gitu ya, agar di sini dia bisa menghindari suatu keputusan yang apa ya, tidak tepat. Ya, jadi dia saat ini tuh nggak mau mengambil suatu keputusan secara cepat, tapi dia ingin lebih selektif, lebih berhati-hati banget dalam mengambil keputusan atau bertindak, agar tidak menyakiti kamu lagi, agar tidak salah melangkah, agar tidak membuatmu tersiksa kembali. Nih, kan kamu selama ini bersama dia tersiksa ya, kamu tersiksa. Aduh, aku lihat ini kartunya reverse semua soalnya. Ya, ini kamu, aku lihat selama bersama dia tidak ada kebahagiaan yang kamu dapatkan gitu. Maka dari itu saat ini dia hanya bisanya berfantasi, memikirkan kamu, dan sangat berhati-hati sekali sebelum bertindak seperti itu ya. Jadi inilah yang dia pikirkan tentang kamu ya. Dia tahu ya, selama ini tuh kamu menderita menjalani hubungan dengan dia, tidak ada kebahagiaan yang dia dapat, tidak ada kebahagiaan yang kamu dapat dari dia. Maka dari itu saat ini dia melihat kamu, kamu benar-benar berubah, dan itu menjadi suatu pukulan atau tamparan bagi dia untuk berhati-hati sama kamu, untuk lebih apa ya, lebih sensitif lagi dalam menggenggam erat kamu seperti itu. Jadi seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Oke, ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini inisial atau nama dia ya, ini alfabetnya atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, maka ini pembacaan untuk kalian. Terutama jika pembacaan ini memang sama ceritanya dengan kamu, maka ini memang energi kamu. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.